Bapak Uskup, para romo, saudara-saudari, dan juga ada pendeta yang berkenan hadir pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Selamat malam. Saya mohon waktunya sedikit untuk sedikit memberikan cerita atau riwayat yang mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian selama ini mungkin belum begitu mengetahuinya dengan jelas, bagaimana riwayat kesehatan Pater Alphonse Maria Servasius Suhardi sampai dengan dipanggil Tuhan pada 11 Januari 2023 yang lalu di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Kesehatan Romo Alphonse pada tahun 2022 pada umumnya sebenarnya sangat baik. Saya menjadi teman sekomunitas beliau dan melihat bahwa beliau mempunyai kesehatan yang prima, tidak pernah sakit, tidak pernah mengeluh pun, pilek dan batuk pun mungkin hampir tidak pernah. Sampai pada akhirnya pada bulan Mei yang lalu beliau sempat pingsan setelah merayakan Ekaristi pada hari Senin, tanggalnya saya tidak begitu ingat. Dan kemudian di akhir Mei itu setelah misa beliau sempat pingsan. Lalu dengan segera saya, Romo Berto, mengantar beliau setelah siuman, mengantar ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan puji Tuhan mendapatkan perawatan yang baik, bantuan dari dokter, sehingga kemudian beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina beberapa hari, 2 hari di ICU dan hampir 2 minggu di perawatan umum, di bangsal umum. Dan setelah itu beliau kembali ke komunitas di pastoran sampai dengan pemulihan, dan pada bulan Oktober pemulihan cukup berjalan dengan baik. Hanya memang setelah sakit itu Romo Alphonse menjadi mudah lelah, mudah capek. Dan kemudian puji Tuhan bulan Oktober kurang lebih beliau sudah mulai bisa memimpin misa kembali. Dan karena sering mudah capek, mudah lelah, maka setiap kali merayakan Ekaristi selalu didampingi oleh diakon. Waktu itu Romo Santono masih diakon, dan kemudian beliau mendampingi Romo Alphonse setiap kali misa. Sering berbagi tugas untuk memberikan homili atau juga memberikan renungan, sehingga bisa berbagi dan Romo Alphonse bisa sedikit lebih banyak beristirahat kalau dalam perayaan Ekaristi. Karena kalau merayakan Ekaristi biasanya imam itu setelah bacaan Injil sampai selesai itu berdiri, dan itu bagi Romo Alphonse tentu menjadi sebuah PR karena harus lebih kuat lama berdiri. Maka dengan adanya Diakon Santono waktu itu yang sekarang sudah menjadi Romo, beliau dibantu dan tetap bisa merayakan Ekaristi. Sampai pada akhirnya bulan November Diakon Santono ditahbiskan menjadi imam, dan kemudian setelah itu Diakon Santono juga setelah menjadi imam juga merayakan Ekaristi sendiri, dan Pater Alphonse, Romo Alphonse merayakan Ekaristi juga sendiri, sempat sendiri. Tapi ada Buder Wiwin yang kemudian menggantikan beliau untuk mendampingi setiap kali merayakan Ekaristi di hari Minggu. Terakhir pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam, Romo Alphonse merayakan Ekaristi didampingi oleh Buder Wiwin, dan ternyata setelah merayakan Ekaristi Romo Alphonse terlihat sangat lelah sehingga menjadi kurang keseimbangan setelah merayakan Ekaristi. Dan saya sempat membuatkan teh setelah misa, lalu kemudian karena saya harus misa di jam berikutnya di siang 10.30, beliau akhirnya naik sendiri ke kamarnya beliau. Dan ternyata kemudian di kamar beliau karena masih kehilangan kurang seimbang itu sempat terjatuh. Tetapi puji Tuhan tidak apa-apa. Semua beliau bisa bangun sendiri dan kemudian bisa memanggil karyawan untuk membantu merapikan apa yang berserakan itu.
Di bulan Desember, setelah berjumpa dengan Monsinyur tadi di dalam homili disampaikan, beliau memang sempat berniat atau meminta apakah boleh berobat ke Penang. Karena menurut pengalaman beliau pernah mengantar saudaranya, adiknya berobat ke Penang dan lebih baik hasilnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pater Provinsial, lalu saya menguruskan beberapa hal terkait dengan paspor dan lain sebagainya, sampai dengan akhirnya paspor sudah keluar, tetapi baru bisa di akhir Desember, tepatnya di awal Januari kemudian paspornya keluar. Tetapi pada tanggal 2 Januari malam hari, Pater Alfon menyampaikan kepada Romo Berto bahwa saya nggak jadi ke Penang, saya minta ke Rumah Sakit Elizabeth saja. Maka kemudian setelah saya pulang, lalu saya diberikan informasi itu, dan saya pastikan bahwa beliau memang meminta untuk dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Maka pagi harinya, hari Selasa, saya menyampaikan kepada Provinsial berkaitan dengan permohonan ke Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Saya menemani sampai dengan hari Jumat, lalu saya harus pulang karena ada tugas di gereja, di paroki. Sampai pada akhirnya ternyata keadaan kesehatan Pater Alfon menurun sampai pada hari Selasa malam, Selasa pagi persisnya pukul 3, Pater Alfon sempat kehilangan kesadaran. Maka kemudian suster mengontak saya, dan pagi itu saya langsung menuju ke Elizabeth. Puji Tuhan, saya masih bisa mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau meskipun sudah dalam keadaan tidak sadar, tetapi setengah jam sebelum beliau mengembuskan nafas yang terakhir, kami bersama-sama berdoa malaikat Tuhan pukul 12, dan pukul 12 lebih 5 menit beliau pamit kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas cinta Anda sekalian. Sekian yang saya sampaikan, Tuhan memberkati.